Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Jamaah ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tak henti-henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'udhu ni'mat Allah atusuha atas nikmat Allah yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Kalau memang kita renungkan dari Qur'an ya, semua sumber nikmat Allah, baik secara zahirnya maupun secara batinnya, sangatlah patut dan sangatlah pantas manusia itu mengucapkan kalimat alhamdulillah atau alhamdulillah. Ada dokter spesialis mengatakan satu saja murad syarat yang Allah putuskan nikmat yang di dalamnya, maka hampir seluruh panca indera manusia itu merasakan kesulitan atau merasakan dampaknya, sehingga kalimat alhamdulillah tersebut atau zikir-zikir itu atau ibadah-ibadah yang kita lakukan sesungguhnya termasuk persembahan asyukur Allah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW ketika tak putus-putusnya melakukan salat, tak putus-putusnya melakukan ibadah, maka Aisyah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kira-kira di paganagannya kira-kira pagkasiyata iya subhanahu wa ta'ala kalau di Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kelihatannya ibadah tak akan pernah putus untuk lakukan. Maka makna jawaban Rasulullah bahwa justru saya kata Rasulullah melakukan berbagai ibadah yang menjadi bentuk rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena satu nikmat Allah tak mampu dibalas dengan 1001 macam ibadah. Oleh karenanya itu, orang yang sujud secara zahirnya maupun secara batinnya bermakna bahwa ketika dia sujud mengikutkan seluruh alam jagat raya ini sekali. Demikian pula dalam ibadah yang lain, termasuk sholat. Ia Rasulullah serpajana taubatupun engkau boleh semuanya, mulai dari niat takbiratul ihram sampai kepada akhir sholat mengucapkan salam, itu pada inti dan hakikatnya itu mengikutkan alam semesta ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hal demikian? Karena manusia itu diciptakan menjadi khalifatul ardh, yang menjadi amanah baginya. Bikuir cara pakisian dan fatawai nafati meneliti alanya organisasi maka siapa sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang itu berbuat ibadah, maka pada hakikatnya seluruh alam semesta ini
natanai lagi tanaiwe tasike olo-olo sinina angke disenalani mau disebutkan malaikat jin sekali ditanai ya lo tasik dia tahu angke waktu kesian dengan tulus ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali beribadah, setiap kali sholat, maka seluruh benda-benda yang ada di sekitarnya, maka seluruh makhluk-makhluk yang lain tak kejadian ini akan mengalahkan yaitu makhluk dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tak kejadian yang segini sesuai melihat orang-orang yang melaksanakan ibadah termasuk sholat. Apa kalimat yang ada di ada mereka mengiring kelingi bicara tanah, mengiring kelingi bicara langit, mengiring kelingi bicara sesuai sekitar tadi rumah tahu tungke furata masempaya bagi tidak dari pemilu Pak Basuri maka ditanya ya apa proyasa tahu apa proyasa tahu lagi mau betul nak ada apa proyasa tahu matur perintah Tuhan. Mereka semua berdoa syukur kepada yang menyuap tahu kita pancani terlihatnya ya sesuai kata bumi ini mereka semua taat dan sujud kepada Allah. Mereka bersyukur. Gambaran yang sangat sederhana. Nada juga simbol lagi harapan tadi lagi simbol tapi itu bisa simbol. Ini tomat ini ayah dan ibu. Nari kota bagi demi anak-anak mati dulu masih banyak maka dia bagi namanya anak bapak. Begitu namanya anak ibu sholat, mengaji, berakhlak, berpendidikan. Itu kata kita. Kata para ulama tasawuf, jangankan manusia ini, orang yang ada di dalam rumah itu sendiri berkata demikian. Orang hasil sekolah, sembahyang, mengaji, siapa si lawangan. Tetapi ketika sekiranya sebaliknya yang kita lakukan, sebaliknya yang kita lakukan, misalnya seorang ayah, seorang ibu menyaksikan anaknya ini tidak bersempat. Apa bahasanya? Ini kurang apa? Ini merasakan yang tentu ada rasa kesan di dalam hati pikiran orang. Ternyata bahasa itu bukan cuma orang tua yang sadar terhadap agama, namun yang boleh mampu ada pada teman. Masih panjang muka mata atau dia mau masih panjang dia mau lima kesel dia mau lagi nyanyi dia mau masih sikit. Secara meluas kata bumi, kata langit, kata alam dan seluruh alam semesta ini berkata nariko megani rohana kau order atau mapoko di perintah menetap dan semakin banyak maksiat mereka lakukan. Ini yang dikatakan inna azab di sini. Karena Allah datangkan satu kemurkaan, satu musibah yang sesungguhnya ditolak kemana tapi korban Niki karena sudah kebanyakan mumpuni biasanya
Ilo tuh biku motor, macam-macam di rumah motor ada kan urusan ada. Sehingga berkaitan dengan ayat walau an ahlal Qur'an wattaqu lafatahna 'alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Sambungannya ayat walakin kazzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dari ayat apa mulanya maka sini taratin ibadah maka sini taratin maka sini maka sini rasa paringan nak tahu maka sini semua pengelola pak banwe maka sini sedih masyarakat dan pemerintah dan seterusnya okoi simak anu mendecengi pada apa boleh maka Allah balas dengan lafatahna 'alaihim barakatun minas pasti jauh kampung ini pasti keluarga mencari luar-luar, mencari kampung, mencari daerah, mencari masyarakat, walaupun terlibat orang itu. Dari misalnya tahu boleh saja utama di sini kampung, tapi makanya untuk boleh saja boleh kabupaten lain, boleh provinsi lain. Sila lagi utama di sini, sila lagi utama di daerah lain. Sila sila tahu, maka siapa agama ini? Pokoknya dia kata, ini tak ada mula-mula di jalan pahlawan. Dia kata itu. Ya, saya tidak lagi sebagai pengguna. Contoh. Artinya ada suasana secara zahiriah, ada suasana secara batiniah orang merindukan. Kenapa? Nasabah megani itu PDC-nya, megani itu ente sadar dengan agama dibandingkan dengan mereka yang berbuat maksiat dan berbuat keonaran dan berbuat tipu-tipu musibah. Buatan megamu itu PDC, dan dia itu PDC. Sebab itu juga ada kampung tengah hingga tempat PDC kami mengingat tempat PDC atau itu juga ada kampung dan kita tahu kemudian sifatnya ya demikian atau kampung hingga itu berjasa atau PDC ini biasa kampung di India biasanya ketika kita mengantar jamaah pergi umrah atau haji biasanya pada jawab ini maklum ada tuh bicara tidak apa-apa cuma ada sih ya kampung lagi kampung antara suci dia mungkin kalau migrasi baik ada lah ini dia hanya cuma dia bicara itu bermakna bahwa antara manusia dengan jin antara malaikat dengan setan ini tak akan pernah berpisah satu tempat selalu ada di sini. Sehingga Allah memberikan gambaran wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ini bercampur ya. Ini berkaitan tadi dengan masalah kesadaran. Jadi kan kita menyampaikan pengajiannya termasuk kota profesor dengan dasar lingkungan, ada pengajian suku sini, ada pengajian suku Kamis, ada pengajian suku Ahad, istiqomah dan nuzul. Tetapi sangat banyak pemahaman yang sangat penting untuk kita amalkan. Termasuk ayat walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nare kumegani korose je kampo wan megani to angke pigoki masyate megani to angke pigo majae itu kan pasti Allah akan turunkan musibah bencana mapapangan nami itu madicing itu kalau itu sudah bukan lagi hubungan itu mengalami itu masalah jamaah berjauh teman-teman kan topik itulah salah satu gambaran bahwa orang yang baik tetap baik
meskipun satu musibah bencana yang dikenakan, akan tetapi mereka semua bisa mendapatkan dampaknya. Sehingga di sini yang dibutuhkan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Apakah kerana kita seorang itu masih keluarga, dia tak apa tu, seorang peserta, ayat tak apa tu, seorang peserta kampung, ayat tak apa tu, kerana masih bapa ni. Sepanjang masih ada orang yang sadar dengan agama, maka tak lupa, meskipun kita di Indonesia ini berbagai macam agama, kalau seorang beragama sadar dengan agamanya untuk mengamalkan agamanya, maka pasti kampung kita ini, daerah kita ini, negara kita ini dalam keadaan. Karena agama itu pada hakikatnya mendekatkan diri, mendekatkan orang ke yang aman, yang damai. Karena tidak ada satu agama yang mengajarkan kebencian, tidak ada agama yang mengajarkan kemaksiatan, tidak ada yang mengajarkan kejahatan. Meskipun baik, hakikatnya sepanjang itu agama samawi turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mempelajari yang namanya kehidupan. Kaitannya dengan ayat yang saya bacakan, ahasiban nasu yutraku an yakunu amana wa hum la yuftanun. Berarti maknanya bahwa apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya mengatakan saya beriman karena sentuhan ceria, tidak hanya sekedar sampai di situ, semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ujian itu berkelas-kelas, semakin tinggi ujian terhadap nilai-nilai iman kita, semakin tanda-tanda itu kelasnya. Pada waktu tahu mungkin memulai tingkatan sekolah misalnya pendidikan, si salah tu ujian anak SDW, si bawah ujiannya ya S3, pasti si salah apa tanya. Maka tu si salah tu ujiannya ya tokan kewe biasa-biasa kehidupan ekonomi dibandingkan dengan kehidupan yang ekonomi. Apa yang menjadi ujian? Angkatan mufassal, umpan yang terwewe, maka sini atau rona, maka sini lawana, maka sini farakaina, maka sini atuduna, maka orang yang mendapatkan hal itu diangkat harkat dan martabat dalam kemuliaan. Murasidi harta. Yang kedua tahta atau jabatan. Yang ketiga wanita. Kapan tiga ini menjadi ujian bagi kita sebagai manusia? Naruleng pawa si bawa madece, naruleng patu madece si bawa menurut lawan agamata, maka pasti akan terangkat harkat dan martabat kemuliaan orang itu. Dan upan-upannya, maka dia akan mendapatkan tumarandalanahu fi asfala Mariau fi angguna, Mariau fi rona dibandingkan si bawah bawah. Ya, nak kena tahu masih bawah bawah itu. Ya, dia kan itu Besalami sila semua saya tahu. Dan sila saya tahu kepada ini kan. Maka ini berserta.
Di dalam doanya tidak akan ada lagi kekayaan, bahkan tidak akan ada lagi jabatan tahta melebihi Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga kamar Allah ini dibaca minimal kehidupan dan sesuatu insya Allah diberi doa. Musibah orang-orang yang berangkat bertemu jabatan tahta yang ini. Dan begitu kita baca apa baca? Tak ada. Baca. Kita baca Quran. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam keyakinan kita, kenapa harta orang bisa mulia, harta orang bisa terpandang? Disebabkan karena kesini Allah apabila dia mengatakan diarahkan kepada hal yang berbeda. Kata Quran, jangan engkau melihat harta itu benda mati. Pada hakikatnya menurut pandangan orang-orang yang memahami nilai ma'rifat Allah, dia biasa benda mati, semuanya bermakna kehidupan. Alhamdulillah, semua bermakna kehidupan. Upaya-upaya mengikuti nama dia jadi orang paramu, maka dia orang parai, maka dia orang tema dia orang dalih ilmu kasih. Suku marah kawan kata tahu ya kamu ye, nasabah dapat judul kasih banyak itu doa. Bahkan ketika berkata hal seperti itu, malaikat pun mengangkat tangannya berdoa begitu. Ketika harta itu dikeluarkan zakatnya, maka harta itu berkata, ya Allah, kami bersyukur berada di hamba ini. Semoga Engkau limpahkan rezekimu, Engkau datangkan harta yang lain kepadanya, karena selama tidak tinggal di sini, selalu tidak berada pada posisi yang lain. Pendidikan kesini, masmah kesini, ya orang-orang, ya, dan masmah kesini, maknanya yang mati rumah sendiri, ya. Jadi semua seni kita sama dia itu malah akan mau kesemua kau sendiri, ya itu dia secara. Kemudian ketika harta itu terasa manfaatnya oleh orang banyak, terasa ada makin banyak. Makanya sekarang ada namanya bulan berkah. Sebab itu biasanya berkah dia datang ke siapa? Dari penulari pandangan kawisin di amal-amal ibadah, maka lagi berkah, kata maka sahabat hartanya memang tidak pernah lagi terlupakan. Jadi kita makhluk yang memastikan. Dari penulari pandangan kawai minimal 3 tahun pandangan amal ibadah itu pasti masalah amal ibadah itu. Memang sudah bersahabat. Karena kata Quran Menteri Agama ya dari Quran melata misalnya ibu baca Quran ini, jangan ganti-ganti Al-Quran itu nama buku yang kasih calon pakuliah, tapi kita sudah bersahabat dengan Al-Quran itu. Ada buku kita namanya Al Syarif, boleh di pakuliah tapi kita sudah bersahabat dengan itu. Maka di dalam beberapa kitab dan ini cuma terseluruhnya mengatakan syafaat dan Rasulullah. Ada syafaat di selain Rasulullah, yaitu syafaat qiraat Al-Quran, baca Al-Quran. Ada kisah menarik ini. Itu yang tahu Nabi Nabi baca surat Al-Baqarah. Dia kata dia pokoknya aku masa banyak baca Al-Baqarah. Karena dia orang tidak baca Al-Baqarah. Maka dia tidak mulai dari mulai. Itu nasihat Al-Baqarah surah Al-Surah Al-Karuniyah
supaya ada kewibawaan diri kita ini, dan dalam menjalankan tugas-tugas suci itu senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sahabat. Jadi kisahnya Rasul Tabarak itu jangan baca pokoknya mereka puri masa panjang puri musuh mana hidup selalu baca Tabarak. Akhirnya orang ini ya mungkin karena sudah berumur, kalau dia menerangkan yang saya, ketika dia meninggal, maka datanglah malaikat Munkar Nakir. Kami roh malaikat kasih orang Nakir. Ada diri kepada malaikat Munkar Nakir, nanti dia berdoa. Beliau ini beraksi, makanya dia bersama-sama dari Furulfurulinggo. Jadi ketika datang malaikat Munkar Nakir ini menanya, maka ada ini memberikan catatan, maka ini dosa menyapa oleh melo diberikan balasan. Kita ngomong yero surah Abu tak penting ya oleh surat Tabarak. Pada malaikat Munkar Nakir menengiti ini amal itu logo mati itu, maka dia mengatakan kira kata saya tak belum selesai umogasa ika wek mengatakan begitu lagi. Jadi maksudnya apa? Kalau orang sudah bersahabat dengan Al-Quran, sudah bersahabat dengan ayat-ayat Allah, maka di dunia persahabatan itu sampai ke akhir. Bahkan itu menjadi syafaat. Nama ada sahabat Nabi dari kuasa pajani sepanjang perlu sebenarnya sunnah tetap tidak baca berulang. Dia kan masalahnya berulang. Akhirnya ada sahabat yang melaporkan ke Nabi. Dia sudah mengatakan, engkau anggota sebenarnya aliran-aliran lain, sama aliran-aliran bidah, aliran-aliran bidah apa itu dina. Namun kurang apa pemukul misalnya saja, pasti keluar. Namun kurang macam keluar, pokoknya setiap perkara pasti macam keluar. Yuk bikin kita. Dari para itu atau masih macam lebih kita, maka ini negara kulit baca orang dari sampai sehingga sudah mana kita baca ini makasih semua ini masalah mana maka kita ini termasuk mendapatkan syafaat Al-Quran, mendapatkan surga nanti atas rahmat Allah. Maka itu nanti terima percaya Yesus Subhanahu wa taala menentu dia terima baca hero dan dia baca tahu itu harta. Semakin banyak orang menikmati kebaikannya, semakin banyak orang yang berdoa. Makanya Rasulullah kadang-kadang menyentuhnya anak ayahnya, dan Rasulullah telah mengusahakan betapa susah hidup ketika ayah itu sudah tiada. Rasulullah menyentuhnya anak. Ketika harta itu ada infak, ada wakafnya, ada sedekahnya, maka semua orang yang menyadari tentang nilai-nilai tersebut berdoa kepada Allah. Terima kasih Tuhan telah kita kasih sehingga kita manis. Terima kasih Tuhan sehingga kita kasih makan manis. Jadi orang-orang
ini akan menjadi kewalahan keserupa sama akan menjadi inang asal tersebut. Coba lihat, mereka akan memfoto DDC dan sengaja dari foto. Apapun bentuknya perjudian mereka lakukan, tidak ada pelaku maksiat yang akan menjadi mulia. Tidak ada. Tidak ada. Mungkin dia merasakan kenikmatan, tapi itu namanya nikmat membawa sesat. Benar cerita Siti Nurbaya. Ya, lebih baik sengsara membawa nikmat daripada nikmat membawa sengsara. Seperti ini, ini banyak orang yang sebelumnya. Jika nama sudah itu. Ini kesadaran agama sangat penting dalam hidup. Tapi ia bersama peringatan siapapun. Mungkin hari ini saya menyampaikan istilah sehat, dan saya juga mendapatkan nasihat dari orang tua, dari guru, dari orang tua, dari guru, dari sahabat seperti itu. Itu harta. Kemudian cara memperolehnya pun fatwa majelis ulama kemarin malam kita sudah putuskan bahwa solis itu haram hukum. Susah bisnis. Itu biasanya SDSD, sumbangan bernama sosial per hari. Bagus namanya, tetapi cara memperoleh dan mempergunakannya terkadang berdosa. Maka dia ada mata mega mu'atul qadami nafimata yang penuh dengan berkah, penuh dengan kehalalan tanpa dengan. Hari ini engkau gemerlapan mewah dunia, tapi engkau akan lihat nanti seperti apa penderitaan anak dan cucu 30 tahun, 40 tahun akan datang. Itu dunia, lebih-lebih dan tidak ada. Tidak ada pasti. Coba lihat sejarah, bawa sejarah, baca sejarah kamu, laknatullah. Baca sejarah Fir'aun, laknatullah. Semuanya memang dunianya saat itu gemerlapan bermewah, tapi akhirnya apa? Inna azab al-asad. Jadi itu banyak penjelasan. Kemudian kedua adalah tahta jabatan. Kita memiliki kemana itu negara kepala keluarga, bunga itu kepala rumah tangga bunga itu. Semua orang yang mendapatkan tahta jabatan, kalau dengan tahta dengan jabatan itu menjadi bagian kebahagiaan orang lain, menjadi bagian keuntungan orang lain, menjadi bagian kemaslahatan kebaikan orang lain, maka jabatan itu akan menjadi nilai kebaikan. Lihat Rasulullah SAW. Masuk metode ini, masuk metode ini kuliah diri itu apa? Engkau ini menjadi papas sokinawa, dia tidak akan memperoleh